Happy banget. Karena gue memang punya nama yang ada nama pemain Milan, Maldini. Padahal artinya bukan Paul Maldini itu. Oh gitu. Dulu nama gue Valdo Arman. Valdo Arman. Kenapa Arman? Karena Argentina lawan Jerman. Valdo Maldini. Gila. Endra. Finally ya. Finally. Setelah Milan juara nih gimana nih? Alhamdulillah 11 tahun ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Happy banget ya, Pak. Happy banget. Karena gue memang punya nama yang ada nama pemain Milan, Maldini. Padahal artinya bukan Paul Maldini itu. Oh gitu. Lu gak tahu arti nama gue? Apa? Wah salah nih. Jadi gue itu lahir tanggal 9 Juli 90. Nah tahun 90 itu kan ada final Piala Dunia dong. Oke. Iya kan? Nah waktu itu kejadiannya di Roma, Pak. Di Roma, oke. Di Roma, Italia nih. Italia. Valdo adalah final Piala Dunia di Roma. Karena gue lahir pada saat final Piala Dunia. Di Roma. Dicatat. Ya. Oke. Dulu nama gue Valdo Arman. Valdo Arman. Kenapa Arman? Karena Argentina lawan Jerman. Oke. Ya. Nah, tapi gara-gara gue lahir sampai gue umur 5 tahun gue sakit-sakitan, dibilanglah sama orang kampung gue, nama gue terlalu berat. Ya menurut lo aja Argentina berapa, Jerman berapa? Oke. Iya kan? Nah, akhirnya digantilah nama gue sama nyokap dan bokap gue. Jadi Maldini. artinya Malam dini hari. Karena gue lahir jam 1:30 pagi. Gitu, men. ada lo. Sangat filosofis ya. Ini adalah beat gua ketika gua datang ke rumah-rumah emak-emak. Sehingga mereka langsung tertawa dan fotografer langsung cet. Wah gila kampanyenya happy. Ya, walaupun gagal. Thank you. Oke, tapi jadi staff sus. Yeah. Hai guys. Oke. Valdo Maldini ini kan UI ya. Depok. UI. Ya, Depok. Ya gue lebih senang bilangnya Depok lah. Oke. Kemudian lanjut S2. London. Oke. Terus ada lagi? Gue Depok lagi nih. Oke. Sebagai legitimasi sebagai politician. Oke, ngambil politik ya? Iya. Ngambil politik. Sempat jadi ketua PPI? Sempat. Inggris ya? Ya UK. UK pada waktu itu. Jadi staff sus, jadi politisi. Ya. Nggak nyambung bro. Nggak ada yang nyambung. Nggak ada yang nyambung bro. Iya emang. Jadi masih relevan nggak sih kuliah bro? Ya kalau menurut gue sih kuliah itu kalau S1 ya, enggak ya. S1 ini menurut gue kemampuan kita untuk berpikir. Karena kan project akhir lu itu kan metode penelitian. Ya. Yang menurut gue didesain sedemikian rupa agar lu bisa menetapkan masalah dulu nih. What is the problem statement, right? Ya kan? Ini boleh diminum dong? Boleh. Ini kok nggak ada labelnya nih? Belum ada sponsor ya? Tolong sponsor masuk ke sini ya. Nanti diedit. Ini bakal jadi channel gede nih. Ya. Pijar. We love Pijar. Ya, jadi ini melatih kemampuan lu berpikir. Oke. Jadi pada akhirnya dan lu lihat kan ketika aplikasi kerja gitu. Dibuka di semua lowongan dan semua jurusan. Bahkan ada juga istilah lulusan pertanian di sebuah kampus, jadi perbankan di sebuah kampus gitu. Tapi kan kemampuan berpikir itu yang semakin di-exercise ya kalau menurut gua untuk sarjana. Dan hari ini kita melihat gitu dengan zaman yang terus berkembang gitu ya. Ya kita lihat ya pemerintah hari ini, ini wajib harus gua sampaikan sebagai aparatur negara, gua harus menyampaikan kita punya kampus merdeka hari ini yang digagas oleh Mendikbudristek Dikti. Nah jadinya itu adalah sebuah model yang pada akhirnya ketika orang bertanya apakah kuliah masih relevan karena hidup lu gak nyambung gitu. Ya relevannya itu pertama ada di 2 titik. Pertama di lunya. Yang kedua di institusi pendidikan di mana lu stay. Ya kan. Jadi pada akhirnya dua-duanya harus evolve. Kalau kampusnya oke, kitanya nggak oke, nggak bisa juga tuh. Gua sih agak sulit bilang kalau seandainya kita nggak oke ya. Karena pada akhirnya manusia itu kan kadang ini jebakan juga. Kita sejak kecil dipaksa untuk sangat matematik banget gitu. Kadang-kadang orang temen gue yang jago stand up itu. Lo suka matematik bro? Gue suka. Oh iya. Bisa anak enggak? MIPA. Iya bisa. MIPA. Jago sih enggak, tapi suka gitu. MIPA terus jadi politisi. Iya. Lanjut. Enggak, gini, kalau politik lain lagi gengnya. Karena MIPA itu banyak mahasiswanya. Jadi voters gue banyak. Jadi gue masih menang. Kalau mau jadi politisi harus votersnya banyak. Anak MIPA. Anak MIPA. Nah jadinya kalau menurut gua dua-duanya harus seimbang. Jadi misalnya you as talent sebagai ya Pijar kan selalu ngomong soal talenta. Ya setahu gua ya. Gua lihat produk-produk dan portofolionya sangat concern di situ. Sama
ya institusi pendidikannya. Yang hari ini kita lihat lewat Kampus Merdeka itu mulai di-recognize lah. Mulai diterima kreativitas, mulai diterima minat dan bakat gitu. Kalau dulu kan teman-teman yang jago gambar doang kan apaan sih? Bodoh iya banget. gitu, IPK banget, base-nya gitu. Dan menurut gue sih relevansinya tergantung itu. Oke. Ya tergantung talentnya, tergantung institusi pendidikannya. Dan hari ini pemerintah sedang mengerjakan kerjaan ke arah sana. Tapi kan itu pemerintahnya bro. Kalau kebutuhannya bro, lo mikir gak mereka bakal dibutuhkan gak sih orang-orang yang... Ya ini kan kalau kita ngomong kebutuhan kan tentang supply and demand aja, ya kan. Gimana kita ngelihat ada supply misalnya di dunia hari ini mungkin energi terbarukan, baterai dan listrik. So on gitu kan. Pasti tiba-tiba supply-nya gede gitu kan. Dulu tuh zaman gue kuliah ya guys, gue udah tua ya. Maksud gue udah 30-an tahun. Dulu itu ngetren banget pas gue masuk kampus itu semua pengen jadi engineer minyak gitu. Gitu kan ya, oke. Nah, habis itu masuk ke era-era konsultan. McKinsey, BCG, Best Talent di situ. Masih sampai sekarang? Ya masih Best Talent, tapi kan banyak Best Talent dari situ yang hari ini pindah ke startup, gue lihat gitu kan. Nah, jadi memang ada transisi itu kalau lo ngomong supply and demand-nya. Dan ini disesuaikan sama zamannya. Zamannya berubah. Oke. Kalau zamannya hari ini menginginkan, apalagi pandemi. Pandemi itu menurut gue change the game. Nah, ini menarik. Ya, pandemi change the game. Apalagi ngomong pendidikan, ngomong yang lain lah. Jadi banyak kejadian-kejadian yang menurut gue yang dulu tuh kita nggak pernah bayangin, men, kayak pembelajaran jarak jauh, ya kan? Hari ini tuh semua orang tuh sangat adapt sama Zoom, sama. Hah? Setuju gak? Gue setuju, ya, karena dalam derajat tertentu menurut gue ini adalah future-nya, ya, masa depannya. Kan dulu di London juga sempat kuliahnya kayak gitu, tapi susah banget. Maksud gue kita yang sangat offline base ini gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi kita akan menebak nih, Indra, menurut gue ya. What is the future of online? Yes. What is the future of online? At the end, suka nggak suka offline-nya tetap butuh, men. Pada akhirnya, karena kan lo akan ketemu dengan reality. Pilihan lo dua aja. Online-nya lo pertajam gitu kayak PJJ itu, atau offline-nya juga lo tetap menemukan model yang tepat. Jadi pada akhirnya menurut gua, ya lagi-lagi ya kenapa gua selalu ngomong Merdeka Belajar gitu. Exercise-nya pemerintah hari ini itu ke arah sana. Karena ngelihat ada pandemi. Ngelihat perkembangan teknologi, supply and demand talent, kayak yang lo bilang, dan relevansi kuliah. Nah jadinya pada akhirnya menurut gua, kalau seandainya orang bertanya nih, Indra, atau mungkin ada di list pertanyaan lo yang telah lo berikan ke gua gitu ya. Nyontek ya? Enggak, gua nggak minta sebenarnya, tapi kan alokasi gitu ya. Ya gua prepare dong. Iya dong, karena kan ya hari ini kan gua nggak bisa ngomong sembarangan. Yoi, pejabat bro. Iya, bisa masuk media, rame, viral kan. Nah, tapi ya pada akhirnya menurut gua this is dynamic. Tapi tujuannya tetap gitu-gitu aja. Jadi sama kayak orang ngelihat politik ya. Dalam derajat tertentu gua tuh nggak setuju dibilang politik tuh dinamis, man. Politik tuh statis, tujuannya kekuasaan aja. Caranya dinamis gitu loh. Jadi kadang-kadang kan kita susah membedakan antara kendaraan kita dan goals kita. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu wasilahnya itu ya sama goalsnya itu. So the purpose of education is humanizing human. Caranya berani. Ya caranya tuh selalu adapt kan dan selalu berubah. Kalau dulu mungkin ya kita nggak mengenal lah PJJ ini lah. Tapi hari ini dulu kita nggak bisa nerima. Misal kayak gue dulu di BEM, aktivis, ketua. Ya. Orang nganggap jadi ketua BEM itu gangguan. Lo nggak bisa lulus on time, lo akan berantakan kuliah lo. Kalau seandainya dulu ada Merdeka Belajar, gue pasti bisa lulus on time. Terkenal. Kan dihitung SKS gitu loh. Hari ini kan dulu kan enggak, Pak. Dulu enggak. Jadi ya dikerdilkan lah. Ketika gue maju ketua BEM, gue udah yakin ya udah bye-bye. Lulus tepat waktu. Tapi ya untungnya di fisika lulus tepat waktu itu susah, Pak. Jurusan gue tuh agak susah loh. Tuh pengen lulus 4 tahun tuh susah. Fisika ya? Aku fisika. Oke. Oh. Tolong sponsor. Masuk. Nanti tolong diedit gelasnya. Ini menarik ya. Tapi ya bro, pendidikan kan nggak cuma tentang belajar ya. Misalnya kita di sekolah itu kita hormat dengan guru. Kita kalau kita dulu ketemu teman gitu ya, saling sapa atau menundukkan diri, kita menundukkan bahu dan segala macam. Itu kan part of pendidikan. Nah dengan adanya online learning ini bro, ini kan jadi kayak hilang tuh bro. Jadi orang dipaksa hanya study
not just learning. So what do you think about that? Ya maka akhirnya menurut gua, what is the future of this, right? Jadi apa nih masa depannya? Ya menurut gua ya tetap combine ya pada akhirnya. Combine. Ya. Jadi pada akhirnya ya gua tetap yakin variabel offline learning itu nggak akan hilang. Oke, nggak akan hilang. Tapi kita mulai mempertanyakan gimana model offline learning yang paling tepat Dengan zaman ini. dengan zaman ini menjawab kebutuhan zaman yang selama ini mungkin Pijar juga concern gitu. Jadinya ya ini waktunya kita membuat agar institusi pendidikan itu nggak jadi barrier. Contoh, ada orang kreatif banget. Ya. Namanya Mark Zuckerberg. Ya. Kuliahnya bagus banget. Bagus banget. Kampusnya top banget. Top banget. Keluar, Pak. Keluar. Ya, barrier kampusnya dulu bagi dia gitu. Yeah. Di zaman itu dia bikin itu. Facebook. Belum lagi kalau kita ngeliat Bill Gates and so on. Jadi ya pada akhirnya revolusi di institusi pendidikan itu harga mati. Yeah. Kalau dia nggak sanggup evolve, ditinggal. Hari ini opsi banyak, Pak. Banyak nih teman-teman di sini mungkin yang menikmati online learning course, bisa jadi doktor. Gue ngambil S2 lagi bro, online. MBA. Nah, lu kan S2 MBA. Yang kita tahu kuliah MBA itu biasanya butuh syarat lu pernah punya bisnis berapa tahun, lu mesti punya bisnis proses berapa tahun, dan hari ini itu online. Nah, what do you think about that? Cuma baca doang. Oke. Gue nggak punya temen yang. Gimana study case lu? Pakai pengalaman masa lalu sih bro. Pakai pengalaman atau membaca perusahaan-perusahaan yang udah ada. Oke. Gitu. Tapi memang gue ngerasa S2 gue pertama di Australia itu offline. Yang sekarang gue ngerasa gue lebih seneng offline sih pada dia. Pada akhirnya kan combine. Combine sih. Ya combine gitu. Mungkin lu punya keterbatasan waktu, jarak. Jakarta yang mohon maaf masih macet. Ya. Nah jadinya lu mungkin lebih butuh ya kombinasi. Kombinasi gue sepakat. Edian gue sepakat sih. Tadi lo bicara tentang talent ya dan kebutuhan ya. Gue ngerasa bahwa linearitas belakangan tuh juga dipertanyakan. Orang S1-nya fisika, S2-nya mungkin bisa jurusan lain, politik misalnya, segala macam. Lo masih nilai itu relevan gak sih, Bo? Linearitas? Ya ini juga yang mulai dipertanyakan di program Merdeka Belajar kan. Yang ketika gue lagi nggak kampanye Merdeka Belajar, tapi ini yang memang sedang kita kerjakan gitu ya. Jadi ketika lo mulai questioning UN perlu atau enggak, ya kan? Ketika lo mulai questioning what is the definition of grade gitu, apa sih nilai itu apa sih, IPK itu apa sih gitu kan. Tapi gue termasuk orang yang tetap percaya bahwa evaluasi itu penting. Evaluasi itu penting. Bentuknya hari ini kita mayoritas mengenal nilai dalam bentuk ujian. Nah tapi kan sekarang sedang kita mulai uji, misalnya minat dan bakat, UN mulai dihapuskan dan so on lah. Nah jadinya apakah penting kalau lo nanya nilai itu hanya pace of 10, 20, 50, 70, itu bisa kita pertanyakan. Tapi apakah kalau lo bertanyanya apakah nilai itu dan evaluation itu penting, menurut gue penting. Ya pada akhirnya lo tetap akan diuji kan atas yang lo pelajarin. Even sesederhana mungkin kalau di beberapa, gue kan MRes ya. Kalau MSc itu di London, itu kan rata-rata itu MRes itu apa jelasin? Research based gitu. Jadi research based. Tapi kalau yang classworks gitu, jadi lu bikin paper, essay gitu, ya kan? Dan itu research dan and so on, mungkin lu nggak perlu ke lab gitu kan? Nah itu bisa lulus gitu. Itu kan model ujian yang sangat sangat deskriptif ya, kualitatif lah, ya kan? Nah sementara kita sering terjebak sama semua harus kuantitatif. Harus ada angkanya. Dan di kuantitatif ada kompetisi, ada grading, kelihatan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi kan kita nggak tahu faktornya Pak. Malam itu dia putus sama pacar gitu kan, tiba-tiba listriknya mati gitu kan. Kan faktornya banyak gitu. Jadi kan nggak adil, nggak fair dong gitu kan. Nah jadinya ya mungkin mencari metode evaluation yang fair untuk talent itu penting. Ya. Dan terus-terusan dicari sih. Dan terus-terusan dicari kan. Hari ini mungkin orang ada A/B testing 360 macam-macam lah namanya. Wih, anaknya mau sekolah deh ke US. Nih, makanya gue kan juga belajar sebagai bapak jadinya gitu. Maksudnya gue kan juga kayak oh gitu ya. Dulu kan gue nggak kebayang Pak. Gue termasuk ya, gue ini bicara soal anak sedikit ya. Nggak pasti Pak masa depan Pak. Tapi yang bisa gue pastikan sebagai orang tua, gue ngasih pendidikan terbaik. Itu aja. Ya kan, dia mau sekolah di Amerika, ngikutin nyokapnya, oke, go. Gue mungkin nggak ikut gitu, karena lagi tugas. Tapi ya, gue lebih happy gue ketika anak gue keterima SD bos, dibanding bini gue keterima PhD.
Oke. Ya, maksud gue, wis gitu. Ternyata pendidikan yang selama ini kita mulai untuk anak kita, itu diterima di sana, Pak. Oke. Ya kan? Dan dia 6 tahun, 6 Pak. tahun. Iya. Ya. Bro, ngomongin masalah konteks kuliah luar negeri nih. Kita berdua kan lulusan luar nih, Ya. tapi dengan dunia semakin dinamis segala macam. Menurut lo ada diferensiasi nggak sih? Lulusan luar, lulusan dalam negeri, lulusan online segala macam. Menurut lo gimana sih? Ya pada akhirnya menurut gua kita ini pada akhirnya dengan hari ini terjadi kita akan jadi global citizen. Global citizen. Ya, gua nggak tahu apakah nanti pasport masih relevan instead of your Facebook account gitu loh. Ketika lu pengen pindah-pindah negara gitu, ya kan. Dan sebenarnya kan kita ngelihat gitu, nggak sedikit orang Indonesia yang jadi best talent di luar. Misalnya kita ngelihat dari sini dulu sebelum kita ngelihat dari kita punya perspektif gitu. Banyak orang-orang bagus di sini yang dipakai gitu, dan pada akhirnya mereka jadi leader atau ngelit sesuatu di luar negeri sana gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya kita ngelihat bahwa hari ini itu kita bisa bersaing atau enggak gitu. Nah ini depends on us lagi sih, Ndak. Maksud gue mungkin termasuk beruntung punya baseline S1 di sini. Ya, UI. Ya Depok lah ya, Depok. Gitu kan. Tapi gue nggak yakin gitu, kawan-kawan yang S1-nya di luar gitu. Karena ketika dia balik gitu, itu mungkin akan lebih challenging dibanding gua gitu. Karena nggak punya teman atau apa. Lu S1 di sini. Nah gue S1 di Pontianak, S2-nya baru di luar. Nah, lu S1 di Pontianak. Struggling berarti. Dan lu hidup di Jakarta kan? At the end, yes. Ya, ketika lu pulang ke Pontianak, gua nggak yakin juga gitu. Lu juga pasti mati gaya gitu. Lu, by the way, major lu? Education. Ya, education problem di Pontianak. Tapi apakah yang lu pelajari itu relevan? I'm not sure gitu kan. Dan lu akan struggle di sini kan, di Jakarta. Lu aja yang punya S1 di sini juga masih struggling. Bayangin teman-teman kita yang mungkin S1 di luar. Nah, jadinya kalau menurut gua memang ini pilihan-pilihan yang lo harus sadari sejak awal ketika bahwa ada perbedaan. Ketika lo pengen misalnya lo pengen kuliah ke luar negeri, lo pengen sekolah di luar negeri, lo pengen masukin anak lo di luar negeri, mau nggak mau. Tapi apakah orang Indonesia tidak bisa bersaing sama talent luar? Gue nggak sepakat. Tunggu dulu gitu ya. Gue nggak sepakat gitu. Nggak dikit kok orang kita yang jago-jago gitu loh. Dan gue termasuk orang yang berharap ya seperti apa yang dibilang sama Pak Jokowi gitu. Kalau lu udah ready ya balik gitu. Nah sebagian mungkin gue sempat di titik kayak udahlah di luar negeri aja. Karena lebih enak. Ya gajinya iya dong. Apalagi jadi researcher orang kayak lu gitu kan misalnya. Ya pasti beda lah, tapi kan ya setiap orang mungkin ininya beda juga. Ada yang mungkin butuhnya call-nya beda lah. Call lo mungkin ini gitu. Lo bikin yayasan, lo ya empower orang. Kan nggak semua kayak lo. Dan apakah dia bisa survive dengan standar hidup lu? Gua nggak tahu juga. Jadi pada akhirnya sih customize, Indra. Jadi ini agak cukup challenging ketika lu mau bikin sesuatu yang lo berharap kenanya masif, tapi isinya customize gitu. Ya. Nah jadi kemampuan lo untuk mencari trade off-nya, menurut gue itu jauh lebih seru untuk lo exercise gitu. Dan setiap orang beda-beda tuh. Nah beda-beda, makanya sekarang kan proses-proses yang dilalui kan lo ya paling gampang lo terima semuanya. Tapi kan apakah lo mengakomodir semuanya itu menyelesaikan masalah? Belum tentu. Ya kan pasti akan ada lebih banyak di sini, sedikit di sini, ada ketimpangan size gitu. Dan itu mungkin jadi problem baru kan. Nah, jadinya kemampuan kita termasuk pemerintah ya untuk kita bicara institusi pendidikan evolve, menganggap kreativitas, menganggap hobi itu jadi relevan, itu penting. Apakah lo pikir pengalaman lo study ke luar negeri itu berpengaruh terhadap kehidupan lo sekarang, bro? Pastilah. Maksud gue, apa yang bisa dipelajari? Apa yang lo bisa ambil dan masih bisa diimplementasikan sekarang? Selain knowledge ya, itu nggak usah kita perdebatkan ya. Menurut gue sih kemauan kita untuk bicara, untuk ngasih tahu apa yang ada di isi pikiran kita. Karena sulit ya bahasa Inggris ya. Satu itu, yang kedua sebenarnya kita kan kadang-kadang malu aja. Ya kita on paper rata-rata jago men. Anak-anak Indonesia on paper tuh udahlah. IELTS-nya tinggi-tinggi. Ininya kuat Pak, gitu kan. Tapi kan kadang-kadang ketika lu disuruh
Try to elaborate. Ya. Ya, di situ tuh baru pam. Nah, di situ jadi ini, itu satu. Yang kedua, ya kalau gengsi sih gua rasa sih sama aja. Maksud gue ya di luar negeri, di dalam negeri ya sama aja gengsi mah gitu. Ya, gue sih jujur nggak. Ya karena dulu kenapa gue lanjut kuliah enggak? Karena bidang studi gue tuh tidak memungkinkan. Di dalam. Iya lu susah. Lu kan kalau mau jadi kalau MIPA kan dosen. Pak. Dosen itu kan, aduh itu harus dokter semua, nggak bisa pakai dokter honoris causa kan. Jadinya nggak ada ya dosen-dosen fisika honoris causa itu nggak ada Pak. Itu rata-rata di tempat gue hidup sekarang, ekosistem gue hari ini tuh HC semua Pak. Nah jadinya kan ya nggak salah juga karena HC juga karena mereka berkarya kan. Ya mereka berkarya, akademisi di sebuah institusi sepakat gitu. Nah itu kan nanti bisa kita bahas di tempat yang lain. Tapi ya itu penting. Nah yang kedua ya mungkin yang jadi relevan adalah gua juga ya senang aja gitu menjadi orang yang sedikit gitu. Minor. Iya, jadi karena di sini kita mayoritas. Iya. Oke. Enggak, bentukan kita aja beda-beda. Yes. Selain kita ngomongin soal agama ya. Tapi ya kita tuh Asian, Southeast Asia more specific gitu kan. Kita juga apa namanya ya Indonesia, kadang mereka Bali katanya taunya gitu kan. Yoi. Nah itu kan ya nasionalisme gue jadi bagus gitu. Oke. Jadi justru hal-hal di luar akademik ya yang kemudian shaping you become Valdo right now. Iya gitu. Jujur aja kalau menurut gue gue lebih bisa meyakinkan teman-teman semua bahwa kehidupan gue hari ini karena kehidupan gue di luar kampus. Di luar kelas. Luar kelas gitu. Agree. Ya karena dan ya gue juga fisika sampai hari ini gue mungkin masih bisa gitu. Yeah. Tapi apakah gue yakin? I'm not sure. Ya kan karena kan ketika lulus ya gue harus face the reality man. Ya kan menghadapi realitas. Ya seru lah. Dan gue sih merasa gue beruntung. Gue beruntung aja sih. Gue merasa gue beruntung aja bisa mendapatkan banyak kesempatan dan gue bisa ya nggak mau juga nggak bilang itu bukan privilege, it's a privilege. Lu kuliah aja tuh privilege itu Pak, penting. Kuliah dimanapun aja lu privilege. Betul, gitu karena ada orang yang bisa kuliah. Iya betul. Betul. Jadi ya gue termasuk orang yang pada akhirnya merasakan gue beruntung, privilege banyak, orang tua support semua hal gitu. Support dalam artian mungkin secara finansial orang tua mungkin enggak, tapi dia support gue untuk mencari beasiswa gitu loh. Pada akhirnya begitu. Oke. Dulu sempat jadi ketua PPI bro? Sempat. PPI. Gue juga VP waktu itu di Australia. Oh VP. Zamannya siapa? Dudi? Hakam. Oh Mas Hakam. Flashback lalu ya? Iya. Nah orang tuh tahu ya bahwa orang-orang kayak kita tuh yang kuliah kemudian aktif di luar segala macam itu kan dianggap apa sih gitu loh. Ya, lo kuliah S2 udah belajar aja lah bener-bener gitu loh. Tapi kita kayak ngabisin waktu untuk hal-hal yang semacam itu. Gimana sih tanggapan lo hari ini ya? Mungkin agak berbeda ya bro dengan kita kayak beberapa tahun lalu aktivisme itu masih seksi ya. Hari ini tuh kan udah mulai jarang bro. Gimana lo mandang aktivisme kampus? Sama kayak gue ngeliat institusi pendidikan tadi. Lo harus evolve. Iya, lo harus bisa menjadi enabler gitu. Oke. Ya kampus harus jadi enabler orang-orang kreatif. Oke. Dan hal itu juga harus berlaku sama organisasi. Jadi kalau isunya masih isu sekolot gitu ya udah nggak laku lagi. Iya, karena orang punya banyak opsi Pak. Komunitas yang lebih spesifik, komunitas pecinta kulit ayam KFC misalnya. Ada ya? Itu banyak itu gua rasa tuh kalau dibikin komunitasnya. Iya kan? Iya. Pecinta kulit ayam KFC kan banyak bos. Ya kan lu tinggal kumpulin aja tuh. Nih pecinta kulit ayam semua. Dagingnya nggak suka tapi kulitnya suka gitu loh kan. Ya, kan misalnya itu sesederhana itu komunitas sepeda hari ini K-pop yang size-nya besar banget. Yang dulu nggak ada bro. Nggak ada Pak. Ya karena kita makin well connected and so on. Jadi ya organisasi mahasiswa gue sih berkali-kali bilang ya kita bisa kalah sama opsi-opsi lain yang dimiliki sama kawan-kawan gitu. Kalau seandainya teman-teman nggak evolve. Nah, apakah evolve itu selalu berdasarkan apps? Ya nggak juga. Gue bilang nggak juga Pak. Apps itu wasilah tadi. Ini wasilah aja nih, kendaraan aja ini gitu. Ya, yang paling penting kan cara lu berpikir, mendefine problem. Dan hari ini gue melihat
Mulai sih, ya tetap ya yang basic-basic kayak kaderisasi mungkin itu agak butuh waktu panjang tuh untuk mengubahnya. Tapi untuk program kerja, gua rasa sangat mudah lu ubah gitu. Jadi gua termasuk orang yang setiap masuk organisasi dulu ndak. Gua tuh nggak pernah pakai program lama itu kalau saya nggak bagus-bagus amat. Gua ganti semua. Dimarahin senior tuh? Ya biasa, hadapi kan. Hadapi gitu kan, hadapi mau nggak mau. Nah tapi ya dampaknya sih enak gitu loh. Jadi lu masih kontekstual, lu masih relevan. Hari ini tuh kan yang susah tuh jadi relevan. Karena kan kalau misalnya lu nggak relevan ya lu ditinggal Pak. Mati bro. Mati gitu. Jadi ya untuk teman-teman organisasi mahasiswa sih, gue tetap bilang gue termasuk orang yang karena organisasi mahasiswa gue tuh bisa survive sampai hari ini. Ya sampai hari ini gitu. Dan gue jujur gue juga nggak pernah berpikir gue bisa sampai jadi ketua-ketua itu. Ya. Karena gue nggak punya, dulu tuh kan ada teori katanya lu sanguinis, lo melankolis, gue koleris. Gue sangat tidak koleris men. Ya, gue sukanya yang melo-melo kok sebenarnya gitu. Anak MIPA lagi ya. Iya anak MIPA lagi kan. Jadi ya gue belajar di kampus dan growth, dan ya pada akhirnya mungkin Tuhan yang ngasih jalan gue ke sini ya. Gitu. It's very interesting. Bro, realita kampus dulu, kemudian kuliah ke luar negeri, aktif di berbagai organisasi. Gimana pandangan lu tentang pendidikan masa depan, bro? Ya, kampus harus mampu menjadi enabler untuk orang-orang kreatif. Hari ini mungkin kita mungkin termasuk orang yang bersyukur ya. Bersyukur kita bisa merasakan itu mungkin blessingnya pandemi ya, kalau menurut gue dalam tanda kutip. Hal-hal yang dulu susah banget kejadian, susah banget kejadian, tapi terjadi. Sekarang terjadi. Jadi ya menjadi enabler untuk tempat bagi orang-orang yang kreatif itu adalah institusi pendidikan masa depan di impian gue. Jadi orang-orang kreatif sebenarnya. Iya, karena gila-gila semua ya. Iya, lu mungkin agak lebih kualitatif, deskriptif. Mungkin modelnya not only competition but also collaboration. Good, is very good. Iya, dan juga mungkin modelnya juga lu akan nggak terlalu banyak tapi mungkin tajam. Gitu. Jadi lu nggak sedang bikin pisau dapur tapi lu lagi bikin samurai gitu. Nah, ini menarik. Kalau gue nanya dikit aja deh. Lu tipe orang generalis atau spesialis, bro? Pada akhirnya kalau lu sering main di leadership sih, dulu gue generalis. Per hari ini menurut gue sangat spesialis. Komunikasi. Itu aja. Gue tinggal pertajam itu aja. Walaupun kadang-kadang gue bingung juga. Masa depan politik gue kayak apa gitu. Iya kan? Ya betul. Ya, jubir Bapak Presiden, jubir istana in practical gitu. Jadi kan apalagi gitu loh. Nah, gue aja masih mempertanyakan nih, what is my future on politics? But gitu kan. life. Ya, tapi itu hidup kan. Ya mungkin ada yang bilang, udah lu masuk ke daerah, pegang daerah, atau lu masuk ke DPR, and so on. Dan itu gue yakin dialami oleh semua orang yang ada di republik ini gitu. Karena kan misalnya lu hari ini, misalnya lu fokus ke manajemen gitu. Ya kan, apa yang belum lu manage gitu misalnya kan. Dan lu akan berpikir terus kan, apalagi ya. Ya kan gitu kan. Ya kan. Nah, tapi yang nggak boleh lupa menurut gue adalah keinginan lu untuk tetap questioning masa depan. Menurut gue seni questioning itu yang buat manusia tetap survive. Iya dong. Iya, keinginan tahu ya. Jadi pada akhirnya kembali ke kesimpulan sederhana dari Bapak Ibu kita, masa depan tuh nggak pasti, Pak. Tapi yang pasti lu harus bekerja keras saja, kata dia. Iya kan? Jadi ya apapun teman-teman di sini mungkin ada yang di yayasan, ada yang di startup, ada yang di consulting, think tank, about the future kan? Iya, tapi lu kerja keras aja gitu. Sampai lu ketemu jalannya. Jujur aja ndak, gue termasuk orang yang sejak 98 ya, seingat gue tuh mungkin terakhir Bang Fahri serius jadi politician. Ya kan gue angkatan 2008 men gitu. 2012 gue jadi ketua BEM gitu. Bang Fahri 98 Pak. Berapa gapnya itu? Dan gue nggak ada map bos. Ini kemana lagi nih gitu kan? Tapi kan keinginan lo untuk survive pada akhirnya akan menentukan lo punya masa depan. Jadi ya itu sama juga di politik. Politik tuh nggak pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri gitu. Jadinya ya lo mesti kerja keras saja. Jadi pendidikan juga kayak gitu bro. Tadi, hidup juga nggak pasti Pak. Hidup nggak pasti. Pendidikan masa depan juga nggak pasti. Iya. Tapi yang pasti pemerintah akan bekerja keras. Ketimbang sponsor. Tolong dong.
Lu jangan menghadap menteri tertentu ya setelah ini. Tolong sponsor. Bro, cepet-cepetan bro. Ini di akhir juga. Oke. Satu negara yang pengen lo habiskan masa tua lo. Amerika. Oke. Terus kenapa ya? American Dreams. American banget ya lo ya berarti ya? Suka aja sih, gua nggak tahu juga cepet-cepetan. Nggak, tapi gua ngelihat ya mungkin karena gua hidup di politik ya. Kan di situ demokrasinya maju sekali, Pak. Kita belajar di sana juga. Iya, jadi ya imajinasi gua soal demokrasi ya dari situ. Ya, jadi itu. Jurusan kampus yang seharusnya ada di Indonesia yang belum ada sekarang. Politisi. Jurusan politik. Being politician. Jadi bukan politik sih. Bukan ilmu politik saja, but being politician. Oh, itu menarik ya. Ya, itu kelas panjang, Pak. Gimana caranya lu ketemu mak-mak, gimana lu bikin program kerja, bikin APBD, ya kan? Pencitraan di Facebook. Iya, media dan komunikasi. Lu bayangin, men. Lu ya jadi bupati misalnya, lu jadi wali gubernur misalnya, lu dipilih nih Allah tuh sayang sama lu, tiba-tiba lu di gubernur. Lu pegang uang 7 triliun misalnya di Kalimantan Barat. Bingung nggak lo? Cara kerjanya? Bingung bro. Apa ini? Lu di kampus nggak diajarin lagi? Nah, anggota lu berapa puluh ribu PNS-nya? Ya kan? Tanggung jawab lu berapa? Problem lu berapa? Itu berat, Pak. Oke, ada public policy. Yes. Tapi kan ya being politician-nya nih. Public policy mungkin ya kayak gue lah jadi staff khusus gitu kan, yang pintar-pintar itu. Tapi gue nggak pintar ya by the way. Nah, jadinya menjadi politisi itu menurut gue harus ada jurusannya. Oke. Jadi lo kayak memilih partai politik, ideologi partai politik, mungkin ilmu politiknya dapat nih. Tapi in practical, gimana lo ketemu sama orang? That's true. Ya, ketemu sama emak-emak, lo ngomong soal kapitalisme ini, Bu. Wah, itu kan seru, Bos. Tuh, makanan apa tuh, Bro? Iya, bos gitu ya. Cicilan enggak, Pak. Gitu contohnya. Ini penting juga ya. Jadi kampus tuh ke depan semakin spesifik ya kayaknya. Iya, jadi politisi, jadi programmer kan banyak kan? Programmer gitu kan. Politisi belum ada ya. Gue sih sebenarnya sih belakangan ya, gue tuh kalau ngisi form-form gitu, pekerjaan politisi gitu. Gue bikin politisi gitu. Politisi gue bikin. Walaupun KTP gue masih karyawan swasta ya. Tapi gue bikin politisi. Bukan staf khusus Mensesnek, Gus. Politisi gitu. / staf khusus Mensesnek sekarang sejak Juli 2021 gitu. Oke. Bro, kalau ingin mengulang masa kuliah, apa yang paling lo pengen ulang? Memori? Nggak ada sih. Ada? Nggak ada. Seriously? Nggak, biarin nih. Apa yang terjadi kemarin bikin gue jadi hari ini. Oh. Jadi nggak usah dikenang aja, bro. Ya, jadi gue termasuk orang yang gue mensyukuri apa yang telah Tuhan kasih sampai hari ini. Ya. Gue jadi hari ini karena ini gitu. Ya paling kalau seandainya yang gue pengen, yang gue sesali atau ulangi. Ya. Kampus Merdeka di zaman gua mau gua. Merdeka belajar ini. Iya, cocok gua men. Iya kan, demo dihitung A gitu kan. Mau kemana demo? Bagus. Top gua kan. Dulu kan demo. Ya C deh gitu kan. Yang di demo rektor lagi ya. Oke bro, seandainya dulu nggak lanjut S2 dan nggak ke luar negeri dan segala macam, sekarang Valdo akan jadi apa? Jadi nggak S2, bisnis lah pasti. Bisnis. Padang men. Istri gue pada juga. Yoi. Pandai kan? Dagang mulu. Just tip mulu deh. Kan? Udah ada bisnis modelnya sendiri dia ketemu. Oh jadi kamu Sumando ya? Oh iya. Yo, siap Mando, mantap. Ya jadi mungkin dagang sih. Bro. Mungkin nggak bisnis tapi dagang. Ya beda loh. Bisnis sama dagang beda loh. Dagang beli pagi, jual siang, untung sore, beli lagi gitu loh. Dagang gue kayak. Nggak perlu MBA bro. Nggak perlu MBA. Master Dagang Administration nggak ada bu, tapi Business Administration. Bro terakhir satu kata untuk masa depan. Nggak pasti. Thank you Bro Valdo udah join bareng kita. Ngomongin banyak tentang pendidikan, masa depan pendidikan segala macam. Satu hal yang gue kutip adalah pendidikan itu tidak pasti, tapi orang-orang yang kreatif dan bekerja keras yang akan survive di masa depan. Thank you very much udah hadir join, sampai ketemu di periode berikutnya. Thank you. Salam